Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel K3 Indonesia. Untuk video kali ini saya akan menyampaikan informasi K3, yaitu manajemen risiko dalam konstruksi, dari perencanaan hingga pelaksanaan. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, pada tahun 2023 terdapat 370.747 kasus kecelakaan kerja di Indonesia, di mana 2.965 kasus, 0,8%, terjadi di sektor jasa konstruksi. Tingginya angka ini menunjukkan pentingnya penerapan strategi manajemen risiko yang komprehensif dalam industri konstruksi. Mengapa manajemen risiko penting dalam konstruksi? Proyek konstruksi memiliki banyak ketidakpastian yang dapat berdampak pada biaya, jadwal, kualitas, dan keselamatan kerja. Risiko dapat muncul dari berbagai faktor, seperti kondisi cuaca, keterlambatan material, kesalahan perhitungan desain, hingga faktor keselamatan tenaga kerja. Oleh karena itu, pengelolaan risiko yang baik dapat mengurangi kemungkinan kecelakaan kerja, mencegah pembengkakan biaya akibat perubahan desain atau material, memastikan proyek selesai tepat waktu, menjaga kualitas hasil akhir sesuai standar. Tahapan manajemen risiko dalam proyek konstruksi. 1. Cakupan, konteks, dan kriteria. Menentukan ruang lingkup proyek, lingkungan eksternal dan internal, serta kriteria untuk mengevaluasi risiko. Tahapan ini mencakup 1. Menentukan tujuan proyek. 2. Mengidentifikasi faktor eksternal dan internal. 3. Menetapkan tolok ukur untuk menilai risiko. 2. Penilaian risiko. Pada tahap ini, risiko diidentifikasi, dianalisis, dan dievaluasi untuk menentukan tingkat keparahannya. A. Identifikasi risiko. Mengenali segala potensi risiko yang dapat terjadi, baik dari faktor manusia, teknis, maupun lingkungan. Metode yang digunakan: brainstorming dengan tim proyek, studi kasus dari proyek sebelumnya, wawancara dengan ahli. B. Analisis risiko. Menganalisis kemungkinan dan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. C. Evaluasi risiko. Menentukan risiko mana yang perlu mendapat penanganan lebih lanjut berdasarkan tingkat keparahannya. 3. Perlakuan risiko. Menentukan strategi untuk menangani risiko, yang dapat dilakukan dengan cara menghindari risiko, misalnya, mengubah metode kerja, mengurangi risiko, misalnya, meningkatkan standar keselamatan, mentransfer risiko, misalnya, melalui asuransi, menerima risiko, dengan persiapan rencana darurat. 4. Perekaman dan pelaporan. Semua proses dan hasil penilaian risiko dicatat agar dapat dijadikan referensi untuk proyek berikutnya serta sebagai bukti kepatuhan terhadap regulasi. 5. Komunikasi dan konsultasi.
Melibatkan pemangku kepentingan dalam diskusi risiko untuk memastikan pemahaman dan dukungan dari semua pihak terkait. 6. Pemantauan dan peninjauan. Proses manajemen risiko harus dievaluasi dan disesuaikan secara berkala untuk memastikan efektivitasnya dalam menghadapi perubahan kondisi proyek. Regulasi yang berlaku di Indonesia. Manajemen risiko dalam konstruksi diatur dalam beberapa regulasi, seperti Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, yang mengintegrasikan pengelolaan risiko dalam proyek-proyek strategis nasional. Surat Edaran Kementerian PUPR No. 12 SEM 2024 yang memberikan panduan penerapan manajemen risiko dalam proyek konstruksi. UU No. 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, yang mewajibkan pelaku usaha jasa konstruksi untuk menerapkan manajemen risiko dalam setiap tahapan proyek. Manajemen risiko yang baik dalam proyek konstruksi bukan hanya untuk mematuhi regulasi, tetapi juga sebagai upaya untuk mengurangi potensi kerugian, baik dari segi waktu, biaya, maupun keselamatan tenaga kerja. Dengan menerapkan strategi yang tepat dan mengikuti regulasi yang ada, proyek konstruksi dapat berjalan lebih aman, efisien, dan sukses. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel K3 Indonesia ya. Subscribe dan like agar tidak ketinggalan untuk video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.